kadang-kadang teman-teman yang lahir baru itu sering bertanya begini ke kita di fellowship itu kan, gimana sih caranya mendengarkan suara Tuhan atau tahu kehendak Tuhan? Gimana itu? Nah, kalau saya mendengar seseorang berkata, menjelaskan, bla 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 bla. Tapi kalau hidupnya masih seturut dengan dunia dan pola pikirnya masih seperti dunia, itu yang menjadi keraguan saya. Karena firman Tuhan katakan malam hari ini, untuk kita mengetahui kehendak Tuhan, itu jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini dan berubah oleh pembaruan budi. Kelihatannya memang begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu begitu gampang teman-temannya untuk kita ucapkan. Tapi yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, dosa itu yang mana yang tidak enak begitu? Tidak ada dosa yang tidak enak kan? Nah, untuk kita bisa lepas dari itu tidak begitu mudah dan tidak begitu gampang begitu. Jadi dibutuhkan perubahan pembaharuan budi. Jadi saya tidak bisa berpikir begini. Saya punya perubahan itu ada dua ya. Jadi perubahan eksternal maupun perubahan internal. Di sini kita berbicara perubahan yang terjadi dari dalam. Jadi ada satu statement mengatakan begini. Perubahan yang luar, saya lihat dulu sebentar. Statementnya mengatakan begini, tidak ada di dunia ini yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Artinya, Anda suka atau tidak suka akan perubahan itu sendiri akan terjadi kan. Seperti kita tahu Nokia, Kodak, itu CEO-nya kan pernah katakan, kami ini tidak melakukan misproduk, kami tidak melakukan satu kesalahan apa. Tapi yang menjadi masalah kami adalah kami nggak mau berubah begitu. Jadi artinya Anda suka atau tidak suka akan perubahan. Juga teman saya waktu BlackBerry itu begitu rame, tiba-tiba WhatsApp masuk, dia nggak mau begitu loh untuk mengganti WhatsApp. Dia katakan langganan saya loh sudah banyak di BlackBerry, sudah cukup, ngapain lagi ikut begitu. Akhirnya berjalannya waktu, customer-nya itu semua pindah, sudah nggak pakai BlackBerry, jadi semua di WhatsApp. Akhirnya kehilangan customer begitu. Nah, tapi itu perubahan dari luar. Jadi perubahan dari dalam ini, metanoia itu, jadi perubahan total. Metanoia itu kita biasa artikan bertobat. Jadi artinya begini, kita tidak cukup itu hanya bermimpi atau berangan-angan untuk saya mau berubah. Waktu saya terikat di dalam dagang-dagang yang ilegal itu, saya tahu itu salah. Tapi untuk saya berhenti itu nggak bisa gitu loh. Tapi saya angan-angan, saya kepingin tobat Tuhan, saya pengen berubah. Nah, itu nggak bisa saudara. Jadi saya nggak bisa berubah kalau saya tidak mengambil keputusan yang disertai tindakan. Jadi metanoia sempurna itu adalah seperti kupu-kupu ya. Justru itu kita di mana? Di full gospel waktu the period of transformation dijelaskan Pak Alek itu kan ada kupu-kupu, satu perubahan total. Nah, jadi kita harus tahu kenapa kita masuk full gospel itu
Ya untuk ini semuanya, untuk kita mengalami transformasi begitu. Jadi tidak perlu semua radikal, tapi mulai dari kecil-kecil sampai menuju keserupaan karakter Kristus itu. Jadi tujuan untuk kita berada di full gospel yaitu uh, satu perubahan yang kecil ya. Saya mendengarkan kesaksian dari teman di chapter. Dia katakan begini, kalau saya pagi keluar dari rumah, naik mobil, saya pasti makan permen. Kalau saya makan permen, nanti setelah mobil saya jalan ke 1-2 rumah, baru bungkusnya itu saya buang begitu. Cuman begitu aja. Tapi setelah dia berfellowship, setelah dia di chapter, terjadi pembaharuan pola pikir di dalam hidupnya. Jadi dia akhirnya mengambil satu keputusan tidak mau melakukan itu begitu. Nah ini yang dilihat Demos. Jadi orang-orang yang terikat, terbelenggu, maupun sampai terbeban berat. Nah malam hari ini saya cuma cerita sedikit ya. Nanti kita akan sharing bersama-sama, kita akan tanya jawab. Nanti Pak Dr. Kasan ini akan membawakan secara ilmiahnya bagaimana pembaharuan pola pikir itu. Nanti bisa ditambahkan Dr. Hendro dan kita semua tentunya Pak Albert membaca buku. Nanti kita akan sharing sama-sama. Mungkin dari saya itu aja dulu Pak. Cukup ya. Ya. Terima kasih Pak Sutiat Leo. Ya. Terima kasih Pak Leo. Pasalnya pada malam hari ini ya. Kita lanjutkan dengan kesaksian kedua oleh Pak Pras ya. Silakan Pak Pras. Salam, selamat malam Bapak-Bapak semua. Jam syukur dan terima kasih kesempatan ini atas kesempatan yang diberikan Dr. Kasan. Puji Tuhan, tadi saya masih dibangunkan oleh Tuhan 5 menit sebelum acara dimulai karena posisi masih di luar kota. 7:05 saya bangun. Terima kasih Tuhan sudah masih kasih saya kesempatan. Saya bukan lupa tapi mungkin capaian setelah seharian beraktivitas luar kota. Kehidupan saya dulu dari kecil memang Kristen, dari mulai kandungan karena keluarga saya anak terakhir, semua keluarga saya Kristen, orang tua saya dua-dua Kristen dari mulai kecil, meskipun kakek, nenek, dan saudara-saudara ibu dan bapak saya semuanya Muslim. Dari 9 bersaudara, 5 bersaudara, rata-rata Muslim semua, bahkan ada yang tidak jelas menganut agama apa. Cuma dari mulai kecil sampai besar, sampai sekarang umur saya 40 ini, namanya baca Alkitab itu bukan sebuah keharusan. Tidak ada dalam keluarga saya yang harus ya, melalui full gospel inilah saya jadi mengerti perlunya makanan rohani itu. Awal mula saya diajak untuk ayo 2 pasal sehari. Saya masih ingat waktu itu pertemuan di rumah Pak Hengki bersama Pak Sugi. Pak Sugi ngomong, saya dengan berapi-apinya, saya sekarang 2 pasal sehari. Nggak ada apa-apanya Pak kalau nggak ada kerinduannya. Saya masih ingat sekali, itu mungkin 2017, 2018. Hampir 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Saya bilang, kok bisa ya? Iya, saya masih akhirnya terpacu karena saling berlomba, hari ini belum baca, hari ini belum baca. Tidak ada namanya sebuah kerinduan yang betul-betul rindu, betul-betul sebuah keharusan, betul-betul sebuah berangkat dari rasa lapar. Dari rasa lapar, dari rasa dahaga akan firman itu. Saya tidak tahu kapan pastinya, tapi pada saat itu tiba-tiba tuh ada sebuah, dari dalam diri saya itu ada sebuah keinginan, keharusan. Saya kok pingin baca Alkitab ya. Saya kok pingin mengkhususkan diri setiap pagi sebelum memulai aktivitas, saya berikan Tuhan waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik, bukan waktu sisa.
Karena mungkin banyak orang, wah anak saya harus jadi dokter, harus jadi ini. Nanti kalau semua cita-citanya nggak tercapai, sudahlah jadi hamba Tuhan saja, masukkan dia sekolah teologi, pasti pengikutnya banyak dan segala macam. Memberikan pada waktu, sudahlah kita kasih 10% saja buat Tuhan seperti ini. Sudahlah kita kasih sudahlah. Saya kok jadi pingin memberi yang terbaik buat Tuhan ketika, jadi saya tidak tahu kapan mulainya, tapi yang saya tahu hampir setahun ini, saya bangun pagi sebelum mulai aktivitas apa saya seperti olahraga, lari, apa main gitu, saya pingin baca Alkitab. Saat suasana semua saya karena saya iri juga dengan saudara seberang yang jam 4 pagi mereka sudah harus bangun melakukan aktivitas di musola, mereka bayar harga meninggalkan kenyamanan dari atas tempat tidur untuk turun dan pergi ke musola. Sedangkan ini dari tempat tidur saja untuk ke sebelah tempat tidur itu berat. Akhirnya saya coba untuk melakukan hal itu. Dan puji Tuhan, beda rasanya. Lah tanpa sadar setelah hal ini saya lakukan, itu banyak. Ini bukan kata saya, kata istri saya, banyak perubahan yang ada pada saya. Yang dulu mungkin cepat untuk berkata-kata, sekarang jadi lambat untuk berkata-kata. Berpikir itu ketika ditanya itu berpikir jadi lebih ya mungkin bahasanya tanda menurut sekitar saya lebih wise lah, lebih bijak. Dan ini akhirnya berdampak pada istri saya juga. Terus terang berdampak pada istri saya juga. Di sini ada istri saya. Jadi kalau mungkin kesaksian saya bohong, mungkin sama istri saya dilempar batu, mungkin dilempar sepatu, gitu ya. Karena di sini ada istri saya. Berdampak pada istri saya. Istri saya akhirnya juga mulai ikut-ikutan baca Alkitab. Dan akhirnya dari kami berdua merasakan sesuatu yang beda, yang jauh lebih, mungkin bahasa Alkitabnya itu jauh lebih tenang, lebih kalem, lebih bersukacita, lebih damai, lebih tenang. Ada nggak ada uang, ada nggak ada rezeki, apa segala macam, karena kami bekerja di ikut orang dalam dunia marketing dan segala macam. Ada proyek, nggak ada proyek, sukacita, damai. Sudah pernah mengalami kehilangan, berharap ada keturunan, begitu dikasih keturunan, belum sempat kami gendong juga sudah meninggal. Saya masih ingat doanya Pak Budianto Leo pagi-pagi menguatkan kami, segala macam. Jadi memang betul-betul saya bilang, nah ini saya agak kendor sama istri saya karena kami agak banyak aktivitas hari ini, tapi itu bukan suatu alasan. Jadi saya pikir berangkat dari kerinduan kita untuk pingin dekat dengan Tuhan, untuk pingin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Tuhan, apa mau Tuhan? Itu kita bisa dapat dari Alkitab. Dan ketika kita jalan menurut apa yang ada pada Alkitab, damai sejahtera itu akan melingkupi kita. Itu pengalaman pribadi saya, berangkat dari kerinduan. Seperti itu Pak Rudi Agus, saya terima kasih atas. Terima kasih banyak Pak. Kalau Tuhan berkati. Ya. Puji Tuhan. Silakan Pak Dodi. Ya, mari kembali kita bersemangat ya mengikuti sharing malam hari ini. Kita sama-sama memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi kita bersama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku
dipuji. Hanya Kau tak kuandalkan kekuatanku, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti, Kau tetap lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Pak Bagi. Kami persilakan Dr. Kasan langsung aja membawakan sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih ya Budi. Selamat malam orang yang berbahagia. Terima kasih banyak saya dikasih waktu. Saya nggak pakai prolog ya. Kalau ditanyai memang saya ngalami semua ini dari proses. Cuman saya tahu yang bikin saya mencari itu karena cuman satu, yaitu pernah saya nulis kenapa orang-orang yang udah ikut retret, ikut persekutuan, udah dikembalikan semuanya lah, tapi masih bisa berbuat dosa lagi, kasarnya manusia lamanya timbul lagi. Itu yang jadi tantangan dulu kemarin waktu saya sekolah. Sekolah saya masih baru sebetulnya. Saya lulusan tahun 2019 untuk teologinya. Saya masuk baru tahun 2015. Dan saya mencari secara keilmuan saya dan akhirnya sesuai dengan Alkitab dan kita udah diajari terutama di Rasul Paulus. Nah, yang diberikan oleh Pak Budi Leho, kita nggak janjian sama Pak Budi Leho, tapi yang diceritakan memang kita harus melakukan pembaruan karakter dari dalam diri kita, bukan dari orang lain. Tadi seperti saya sharing, biarpun kita didoakan gimana pun, kalau kita minta tolong gimana pun, tapi kalau kita tidak membuka diri, nggak mungkin terjadi. Itu satu. Yang kedua, kesaksiannya terima kasih Pak Hendri sama Pak Pras. Kalau ditanya pun saya tidak janjian, tapi ternyata yang dibawakan Pak Hendri itu adalah salah satu termasuk metal block, yaitu karena rasa malu sehingga untuk move on akhirnya terhambat di blok, males untuk move on karena rasa malu. Itu dari Pak Henry. Dari Pak Pras saya dapatkan adalah zona nyaman, males untuk berubah, enak seperti ini, untuk berubah aja males. Nah, itu yang saya dapat dari Pak Pras. Nah, akhirnya sama seperti kita lihat, saya lanjutkan biar cepatnya nih, saya lihat ya kan dari Galatia 5 kita disebutkan kan perbuatan daging itu pencabulan, kecemaran, penyembahan berhala dan selain-lainnya. Terus gimana tempatnya daging itu, di mana tempatnya? Apakah di hati, apakah di pikiran sebelah mana? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian Galatia 5 ayat 24 sampai 26 kita disebutkan kita milik Tuhan, ya kan? Kita milik Yesus Kristus. Ia telah menyalibkan daging segala hawa nafsunya. Jikalau kita hidup dengan roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Janganlah kita saling menantang, saling mendengki. Nah, terus gimana caranya? Padahal kehidupan sehari-hari selalu ada orang selalu bilang, nggak bisa, saya kan masih hidup dengan kedagingan saya. Nah, saya kan masih manusia, kan masih ada kedagingan. Pertanyaan saya cuma satu. Kalau kita memang serupa Yesus, tidak mungkin kita jadi sama seperti Yesus, makanya serupa. Tapi memang susah, Yesus kan Allah, anak Allah. Dan kan kita kan masih daging. Nah, pertanyaan saya, Rasul Paulus manusia. Dia bukan siapa-siapa. Dia manusia, maksudnya dia bukan titisan Allah, segala macam, bukan. Tapi dia bisa sampai, dia yang paling berkesan dari ayat
Rasul Paulus itu adalah ya buat saya sampai hari ini. Dia menyebutkan hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Saya minta maaf kalau saya mengungkapkan ayat itu sangat berkesan. Nah, saya lanjutkan langsung. Terus apa sekarang yang ada di dalam pikiran kita? Ya, ini yang saya pelajari teori pikiran itu selalu orang anggap teori pikiran kan dunia itu nggak sesuai sama Tuhan. Saya selalu terus diingatkan sama mentor saya, kenapa kita nggak pakai di Alkitab pun ada tulisan cerdik bagai ular, itu kan mereka memakai cara dunia, tapi untuk kemuliaan Tuhan, makanya tulis bagai merpati. Kenapa kita tidak memakai teorinya ilmu pengetahuan? Akhirnya saya ngikuti, ternyata tetap saya berpatokan sampai hari ini, semuanya merujuk ke arah Alkitab. Saya cerita ini pernah, saya cerita ke teman, saya bilang, kalau kita berdasarkan teori pikiran, berdasarkan motivasi seseorang dengan akhirnya yang tidak disetujui, karena apa? Itu kan pakai pikiran manusia. Benar. Pertanyaan saya, kalau mereka sampai itu, kalau mentok, kalau udah selesai, kita sampai ke tembok, apakah apa yang kita lakukan? Jawabnya cuma satu, akhirnya tetap doa. Nah, akhirnya intinya kan doa. Nah, kenapa sekarang teori ini kita nggak arahkan langsung ke arah Alkitab, kita mengikuti firman Tuhan. Nah, itu yang akhirnya memicu saya. Jadi saya cerita dulu teori pikiran, saya gabung. Nah, teori pikiran itu apa? Kemarin Pak Willy pernah menaruhkan di grup ya. Dia menyebutkan bahwa pikiran sadar itu 1% sampai 5%, pikiran bawah sadar itu ada 95 sampai 90%. Lah, mana mungkin sebagian besarnya? Nanti saya ceritakan pelan-pelan, saya kasih contoh. Nah, di dalamnya ini ada filter, yaitu berdasarkan critical factor, itu ada dua. Yang satu dari pikiran sadar ke bawah sadar, yang kedua di bawah pikiran bawah sadar pun ada critical factor. Ya ini filter keselamatan, moral, benar, salah, masuk akal atau tidak. Ini adalah filter di bawah sadar, dan juga masih ada satu, yaitu filternya berupa apa? Benar dan salah ini termasuk emosi. Gimana terbentuknya pikiran bawah sadar? Ya kan, ini saya kasih contoh. Akhirnya orang fobia, ya kalau ditanyain, dia tahu fobia ular, sampai lihat gambar aja takut. Suruh ngeliat takut, kan rasanya lucu, cuman gambar. Apalagi ular mainan-mainanan. Suruh megang nggak berani, wong dia tahu itu nggak itu. Adalah satu lagi dia sampai lari. Pertanyaannya kok bisa? Sambil dibaca ya kata-kata ini, kalau bisa membaca. Ya kalau ditanyain kok bisa? Loh, dia kan sadar, tapi kenapa dia nggak bisa melawan? Nah, ini salah satu tadi saya cerita. Pikiran bawah sadar itu 95%. Sedangkan pikiran sadarnya dia cuma 1-5%. Makanya dia nggak bisa melawan karena rasa ketakutannya dia. Itu satu. Yang kedua, kita mungkin dari beberapa brothers pernah mengalami waktu kita nyetir mobil, tujuan kita misal saya mau ke A. Ternyata karena kita kepikiran, karena kita mungkin lagi fokus ke salah satu atau niatin apa, akhirnya kita kebablas, kasar bahasa Jawanya, ke tempat ke B. Nah, pertanyaan saya, apakah dari waktu jalan ke A, apakah dalam keadaan nggak sadar? Pasti jawabannya sadar. Like sadar kenapa kok ke A, bukan ke B? Nah, itu yang nyetir kalau dibilang nggak sadar, lah kan nggak sadar kan nubruk. Nah, istilah nggak sadar itu bukan kita merem, bukan kita dalam keadaan koma, bukan keadaan kita pikirannya, maksudnya mata kita
tertutup atau segala macam. Tidak, itu yang mata kita tetap terbuka. Tapi yang memimpin kita jalan itu adalah bawah sadar. Kenapa kok bisa ke B padahal tujuan kita ke A? Karena bawah sadar kita itu adalah data. Biasanya kita itu selalu ke B. Karena sekali waktu kita kepikiran, sehingga bawah sadar menuntun ke jalan yang biasa kita lewati. Akhirnya kita ke B. Itu masalahnya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Saya ngambil satu, ini lebih dalam lagi, cerita teori pikiran pertama kali. Nah, ini kan, beginilah firman Tuhan menjadi engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jadi kita udah dibentuk itu sejak dari dalam kandungan. Kalau ditanyain, kalau dari kedokteran Pak Hendro nanti bisa jawab, kalau ditanyain selalu kita lihat USG, selalu umur 3 bulan baru kelihatan laki perempuan dari hasil USG untuk lihat alat kelaminnya. Tapi secara bawah sadar itu bisa dipraktekkan sampai hari ini saya biasa melakukan bantuin asal tadi saya bilang tidak ada keinginan saya kepingin anak perempuan. Nah, tidak ada keinginan sama sekali. Itu bisa dideteksi, itu boleh dikata hampir boleh dikata 80% kebanyakan berhasil laki atau perempuan bisa tahu. Kalau ditanyai, kok bisa? Ya pasti bisa. Karena apa? Terbentuknya sperma pertama kali bertemu dengan sel telur, itu sudah laki atau perempuan. Nggak mungkin Momoro berubah dari 3 bulan jadi perempuan. Nah, atau apalagi dari LGBT katanya, itu setengah-setengah. Nggak ada, Tuhan itu memberikan laki atau perempuan. Nah, ini. Nah, cerita ini, itu awal pertama kali terbentuk, itu berarti terbentuk kasarnya makhluk hidup mulai dari sekecil namanya pertemuan itu adalah namanya sigut. Ya kan? Nah, ini cerita nih. Kan ayatnya pun ada. Pak Kejadian 2 ayat 7, ya kan? Nanti dilihat aja biar cepat ya. Nah, terus gimana terbentuknya? Nah, pertama kali terbentuk ini sama pikiran manusia itu seperti ini pertama kali. Di dalam kandungan. Bukan cuman waktu lahir. Loh kan sudah terbentuknya otak waktu lahir. Tidak. Kenapa saya bilang gini? Karena saya tidak pernah ketemu sih sebetulnya. Tapi beberapa teman saya yang melakukan dengan teknik hipno, itu ketemu kepahitan itu ada di dalam kandungan. Saya kasih contoh dari beberapa sharing teman. Anak ini ceritanya perempuan, dia nikah dengan anak tunggal, kaya, mertuanya tinggal yang perempuan, sayang banget karena anak lakinya kerja. Tapi dia merasa tidak nyaman ketemu sama mertua. Biarpun disayang, dia tidak merasa nyaman. Ternyata dicari, akhirnya ketemunya di dalam kandungan sewaktu 3 bulan, dia mau digugurkan. Jadi saya cerita tadi dari awal kejadian di Alkitab, itu kita udah terbentuk. Kita udah punya data di sini mulai di dalam kandungan. Ini merupakan seperti hadis, sebetulnya kosong. Tapi rasa kepahitan yang dirasakan ibu ke anak itu masuk di sini. Tapi berupa folder. Saya ingatkan, berupa folder. Dia punya rasa ditolak di keluarganya. Kemudian terjadilah waktu dia lahir, biasanya itu cara didiknya berbeda, kasih sayang pasti berbeda. Nah, itu yang menyebabkan mulailah folder itu terisi dengan kegiatan sehari-hari. Merasa ditolak, minta ini mungkin tidak diberi, ya kan? Anak kecil nggak bisa mikir segala macam. Terus-menerus akhirnya tim folder itu penuh. Ini ceritanya pertama kali. Jadi akhirnya pertama kali pikiran manusia itu kosong. Memori tidak berisi apapun. Dan yang ada cuman apa? Pikiran primitif ini, denyut jantung, ya kan, mata berkedip, keringat, itu primitif area. Kita tidak bisa memberhentikan jantung.
kita tidak bisa memberhentikan nafas, bisa cuma sesaat. Tapi sesudah kita terus, ini ada salah satu kita ayatnya ya, saya ambilkan. Ini kan Elizabeth. Elizabeth ada kata-katanya melonjaklah anak. Jadi apa yang dirasakan Elizabeth, ibunya gembira karena ketemu Maria, bayi di dalam kandungan itu merasakan. Makanya saya bilang, apa yang dirasakan ibu itu pasti dirasakan oleh si janin itu, dan memasuk di dalam itu masuk apa? Folder rasa gembira segala macam itu masuk di dalamnya. Nah, makanya hati-hati saya ngikuti langsung. Nah, inilah kata-kata lidah itu kan kita tahu, makanya lidah itu paling berbahaya, ya kan? Nah, sesudah dari pengetahuan tadi dari nol kita isi apa? Kita mulai sekolah, kita mulai ada ilmu pengetahuan, mulai SD, SMP, didikan orang tua, benar dan salah, diajari moral, diajari agama, ya kan? Pengalaman. Nah, itulah mulai dari pengalaman di sini, pengalaman kepahitan, marah, sedih, itu masuk semua di dalam ini. Itu merupakan satu pengalaman. Akhirnya terbagilah dua yang tadi saya sebut. Akhirnya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar mulai terbentuk, yaitu tadi pengalaman. Karena tadi saya cerita, pikiran bawah sadar itu hard disk yang berjuta-juta gigabyte katanya kan, bukan berjuta-juta lagi, mungkin bertriliun-triliun gigabyte. Kalau kita tanya, sekarang isinya apa? Lihat, pikiran sadar itu isinya analisa, kita menganalisa, rasionalis, short term, ya kan? Short term itu jangka pendek, memori jangka pendek, willpower keinginan, ya kan? Nah, critical factor itu di sini. Nah, di bawah sadar apa yang kita rasakan dari pengetahuan itu muncullah belief, value, habit, ya kan? General emosi, ini saya bahasakan di bawah. Emosi tadi kepahitan, ya kan? Kemarahan, karakter itu terbentuk, ego itu terbentuk di sini, intuisi terbentuk di sini, ya kreativitas semua ini terbentuk di sini, persepsi sampai semua. Nah, kalau ditanyain, ini memori dari perasaan SD sampai semua itu dilihat, bukan cuman itu toh, cuman apa yang kita lihat selama kita tidak memikirkan, itu semuanya masuk ke bawah sadar ini semua. Apa yang dirasakan itu masuk di bawah sadar. Nah, itu ceritanya bawah sadar. Nah, tadi saya nulis pertanyaan saya kalau ditanyain. Maaf Pak Dr. Hendro, saya minta maaf dulu, saya agak sedikit beda. Kalau ditanyain alergi, wah itu turunan. Saya bilang tidak, alergi gatelan. Hujan gampang masuk angin. Itu ya memang bawaan. Saya jawab tidak. Lihat, kadang orang tua ngajari anaknya. Waktu kecil apa yang diomongin anaknya, hujan-hujan. Awas hujan-hujan loh ya. Kalau masuk angin, kapok kamu. Nah, sudah ngomong, makanya saya bilang lidah itu berbahaya, kita ngapoin lagi. Sesudah waktu dia hujan-hujan, tidak sengaja bersamaan, akhirnya dia masuk angin, akhirnya masuk di bawah sadar. Benar kata nih mama, kalau hujan-hujan itu bikin masuk angin. Akhirnya apa? Sampai sekarang kalau kita kehujanan dikit, langsung melempem, masuk angin. Yaitu ceritanya. Ada lagi kalau ditanyain alergi, nggak ada alergi mainan di rumput-rumput, gatelan kapok itu ya itu waktu kecil. Kamu mainan di rumput-rumput ya, mainan di tempat kotor-kotor, gatelan, tambah lagi kapok kamu. Nah, muncul lagi akhirnya waktu dia apa? Gatel mainan di rumput atau di air kotor, pas gatel. Nah, benar kata nih mama. Muncullah akhirnya terbawa sampai hari ini. Demikian juga saya ingatkan pertanyaan saya. Saya sendiri saya ngakui, apakah pernah kita disuruh memaafkan orang yang bersalah dengan kita? Sampai hari ini saya dengar nggak pernah. Selalu orang tua ngajarin kalau anak itu memaafkan bunyi apa? Ngapain kamu maafin? Yang salah orang itu ya harusnya dia yang minta maaf, bukan kamu yang enak. Nah, pertanyaan saya sampai hari ini, apakah bisa kita mengampuni orang yang bersalah dengan kita sampai hari ini? Nah, itu kan bukan yang kita bawa dari kecil. Karena apa? Karena sudah dibawa. Nanti saya cerita kenapa seperti itu, bisa seperti itu. Ini ceritanya. Pertama masuk ke bawah sadar,
Dari kecil sampai besar itu apa? Otoritas orang tua. Maaf lagi Pak Hendro, Dokter Hendro, dokter. Ya kan? Maaf saya cerita, kadang dokter itu salah. Ini kenapa orang tua saya punya tekanan darah tinggi? Iya, turunan. Langsung yang nganter, jangan-jangan nanti saya seumur orang tua saya punya kanker. Karena kita percaya otoritas dokter. Pendeta, pengkhotbah, orang tua punya otoritas. Karena kita percaya. Ini kunci satu-satunya, percaya dulu. Kemudian emosi. Apa yang kita bawa? Kita mangkal. Kita marah. Pertanyaan saya. Memang kita marah kayak di Alkitab? Kemarahan janganlah sampai matahari terbenam? Enggak. Kita kepahitan, marah. Hari ini, besok ketemu ke teman. Memangnya temanku loh, itu loh si A. Megelno. Besok ketemu lagi teman si C. Itu loh si A, megelno. Kita terus langsung perasaan itu kita masukkan di dalam apa? Hati kita. Makanya terasa genggam kita, rasanya mangkel, muka rasanya merah segala macam. Emosi kita masukkan terus-menerus. Dilakukan apa? Repetisi terus-menerus. Kemarin Pak Weli yang cerita, kita lakukan terus-menerus repetisi. Contohnya, itu kan tadi saya mangkel. Kita lihat, saya tanya, apakah kita sadar kalau misalnya kita nerima barang atau memberikan barang pakai tangan kanan? Enggak, kan? Pasti spontan. Kenapa? Kita direpetisi terus-menerus. Waktu kita kecil, salah pakai tangan kiri, dimarahi. Selalu harus pakai tangan kanan, ya kan? Dilihat keliru, kita ngangkat tangan. Nah, itu kita repetisi terus-menerus. Identitas ego ini gara-gara apa? Sekitar kita saya utamakan di sana. Apa? Kelompok. Misal kita nggak berhasil kan sesuatu, nggak mungkin berhasil. Mana mungkin si A itu aja nggak berhasil, apalagi kamu. Nah kan, lingkungan yang mempengaruhi. Makanya kalau kita ada cerita, kalau lingkungan kita negatif, kita pun jadi negatif. Lingkungan kita positif, kita menjadi positif. Ini saya ingat waktu terus terang dari anak saya sendiri ya, saya cerita. Anak saya 2, perempuan-perempuan. Saya selalu dianggap sama anak saya, salah satu, itu selalu dianggap saya itu pilih kasih. Karena saya sayang, katanya lebih sayang sama si A. Padahal saya bilang, saya memberikan sesuatu mulai dari kecil sampai besar itu barang yang sama, biarpun beda 4 tahun. Biarpun dia tidak ngerti, kayak misalnya iPad, Game Boy, ya kan? Itu saya berikan, tapi permainannya yang beda. Selalu saya berikan yang sama. Tapi sampai besar, dia selalu punya pikiran sampai saya belum kenal ini. Jadi kira-kira sebelum saya kenal hipno, sebetulnya, saya belum kenal teori pikiran. Itu dia selalu marah dan saya pun marah, ya kan? Saya nerangkan marah. Ternyata sesudah saya kenal hipno, saya cari penyebabnya, tidak sengetahunya. Kadang lingkungannya itu maunya guyon. Ternyata masuk di anak kecil, dimasukkan di dalam hati. Otoritas, karena orang besar, emosi dia rasakan, direpetisi. Apa yang direpetisikan? Ngomong tantenya, lihat, itu lihat. Papamu lebih sayang sama si A. Padahal cuman guyon, ya kan? Tapi dilakukan terus-menerus. Dan tidak sengaja kemungkinan waktu anak saya beda 4 tahun, otomatis saya belikan HP beda. Ya kan? Otomatis yang beda, nah sesuai dengan umurnya. Tapi lingkungan menjawab, nah lihatin, papamu lebih sayang dengan si A. Maksudnya guyon. Ternyata di sana dibawa sampai sekarang. Tapi, saya tahu anak saya sayang sama saya. Kenapa? Karena kalau malam
Kalau siang seperti kucing dan anjing waktu itu. Tapi kalau malam dia ngelilir, karena kamar saya nggak saya kunci, anak saya itu kalau bangun minum, itu mesti selalu masuk kamar saya, minum, dan baliknya kembali nggak mau ke kamar. Tidurnya di samping saya. Kenapa nggak ke samping orang tua, mamanya? Kenapa ke saya? Selalu saya itu. Saya didesek segala macam. Nggak mau di tengah, selalu di samping saya. Berarti saya tahu kalau dia sayang sama saya. Tapi karena ego yang muncul di bawah sadarnya, karena lingkungannya memberitahukan, kan pikirannya sadar. Ya kan? Dia waktu sadar maunya seperti itu, tapi bahwa karena emosi, ya kan, rasa sayang kalah. Itu nanti saya cerita. Itu beda. Karena di dalam orang itu nanti akhirnya ada terbentuk karakter, tapi kuncinya di sana. Di dalamnya akhirnya ada emosi yang lebih kuat. Ya kan? Waktu dia sadar, yaitu dia marah. Yang terakhir apa? Bukan relaksasi pikiran, itu kayak merenungkan. Nah, merenungkan itu apa? Yang saya tadi cerita, kadang kita udah marah seseorang, udah direpetisi, dirasakan, direnungkan lagi lek malam. Direnungkan, kok bisa ya anak orang itu marah, bikin saya marah, segala macam. Nah, inilah yang membuat kita masuk di bawah. Terus tambah lama, tambah dalam. Ya kan? Kalau ditanyain, inilah ceritanya. Masalah itu asalnya itu seperti bola salju. Pertama kita kecil, tapi direpetisi terus-menerus, lama-lama jadilah besar seperti ini. Nah, pertanyaan saya, yang diselesaikan kita itu selalu di sini. Padahal masalah itu di sini. Jadi akhirnya kalau kita merasa di sini selesai, muncul lagi di sini. Karena apa? Gelinding lagi nanti munculnya. Saya kasih contoh. Kalau Pak Dokter, maaf lagi Dokter Hendro, kembali saya panggil, kita lihat ya, orang datang ke tempat Dokter Hendro maupun saya, dokter saya tidak bisa tidur. Pasti kita jawab pikiran. Dia berusaha ngomong, saya tidak mikir. Lek tidak mikir ya bisa tidur. Karena nggak bisa tidur itu berarti banyak yang dipikir. Atau penyebabnya awal pertama kali dia punya masalah nggak bisa tidur. Punya masalah lagi nggak bisa tidur. Terus menerus akhirnya benar-benar nggak bisa tidur. Masalah sedikit pun nggak bisa tidur. Nah ini yang saya tadi bilang. Kalau kita tidak bisa mengampuni, memaafkan seseorang, dan kita repetisi, kita ngelihat aja rasanya pegel. Karena sudah masuk di dalam hati, kita lihat, kita dengar omongannya dia masuk di dalam hati kita penuh dengan kemangkelan, akhirnya muncullah mangkel. Pasti tidak enak suaranya. Kita lihat pun rasanya tidak nyaman. Ya, inilah masalah itu muncul. Kalau ditanyain, ini yang pernah saya share, lihat, pertama kali manusia ini punya cuman hati. Dari umur 0 sampai 5 tahun, ini dari yang saya tahu, 0 sampai 5 tahun itu apa katanya orang tua. Orang tua punya wewenang 100%. Kemudian dia meningkat 5 sampai 12 tahun. Orang tua tinggal 75%. 25 lingkungan, 25 guru sekitarnya, ya kan? Umur 12 sampai 17 orang tua tinggal 50%. Dengan maksud apa? Kita lihat anak itu mulai cari jati dirinya. Kalau kita tidak bisa mendidik mereka, kita tinggal 50% di sini. Dia mulai mencari jati dirinya. Dia mulai mencari kehidupan yang lebih nyaman di luar, karena di dalam rumah tidak nyaman. Sesudah itu dia kumpul lagi mulai kuliah, ya kan? 17 sampai 23. Orang tua tinggal 25%. Sesudah kerja habis. Kalau kita tidak bisa mendidik mereka. Makanya ini namanya golden period sekali. Kalau kemarin ditanya di WA, kesalahan orang tua, saya bilang, kita lihat di sini. Salah atau benar kita tidak nyalakan, tapi kita sebagai orang tua, kita punya
tanggung jawab kita diberikan anak, berarti anak salah atau enggak itu berarti tanggung jawab kita. Kita tidak bisa membimbing mereka. Itu sebetulnya di sini. Ya kan? Pendidikan sama, semakin pintar orang itu semakin kecil hatinya, bukan semakin besar. Ini seperti di Alkitab disebutkan, makanya yang punya kerajaan Allah adalah anak-anak. Kenapa? Mereka begitu dapat apa katanya nuruti orang tua. Yang kedua, apapun yang mereka lakukan, mereka masih punya permintaan untuk mengampuni. Makanya yang salah siapa? Orang tuanya direpetisi. Mereka pasti masih mau mainan. Mereka masih mau di sekolah, masih mau berteman. Tapi orang tua yang mengajarkan, jangan dimaafkan sebelum anak itu memaafkan. Anak kecil tidak mengenal itu semua. Makanya yang punya kerajaan Allah adalah anak-anak, dengan maksud bukan sifatnya, tapi hatinya yang seperti anak-anak. Ini yang kita maksud, ya kan? Seperti yang kemarin di-sharekan sama Pak Alex Setia, inilah gimana kita dari dewasa yang kita sudah punya ego, punya terlalu mewah segala macam, bisa seperti hati seperti anak-anak. Nah, pertanyaan inilah yang tadi saya bilang, yang kita salibkan itu semua adalah keakuan kita, kedagingan kita. Gimana cara kita tidak bisa melakukan kedagingan kita? Memang tidak bisa secara spontan dihilangkan. Itu memang tidak semuanya ada, ya beberapa yang secara ekstrim ada. Tapi tidak semuanya, makanya inilah kita mengalami proses pelan-pelan kita buka. Bukan terus kita jawab, saya kan manusia lama, saya kan masih ada kedagingan. Ini namanya kita tidak move on. Kita tidak mau maju. Kenapa? Kita masih punya rasa zona nyaman, kayak Pak Pras tadi cerita. Kenapa nyaman? Kalau ditanyain LGBT kemarin, saya kasih karena masuk di grup interaksi kan, LGBT, pertanyaan itu karena mereka, saya nggak tahu ya, bukan nyalakan, tapi dari penelitian, satu, mereka merasa nyaman. Waktu pertama kali terjadi pelecehan, itu merasa sensasi nyaman. Itu satu. Yang bikin akhirnya dia menjadi LGBT. Yang kedua, atau mereka merasa kepahitan karena pelecehan seksual. Yang ketiga, bisa juga karena role model di dalam keluarga tidak ada. Misal, orang tua terutama laki-laki adalah imam keluarga. Karena dia tidak bisa menjadi imam keluarga, akhirnya apa? Laki dididik perempuan sama ibu, otomatis kasih sayang seperti ibu. Salah nggak kalau kita jadi LGBT nanti anaknya? Kedua, kalau untuk anak perempuan, misal kalau imam keluarga tidak ada, dia cari sosok role model yang sesuai yang dia idamkan, papa saya seperti ini. Akhirnya apa? Dia menggantikan papanya. Itu namanya LGBT. Jadi bukan karena turunan, tidak ada di dalam Tuhan itu seperti itu. Karena sudah pasti laki atau perempuan. Karena lingkungan dari teori pikiran itu yang munculkan semua di sana. Ya itu salah satunya. Sorry lagi saya minta maaf. Kadang orang Chinese sama waktu kecil kan. Waktu saya dulu kecil. Lebih baik anak laki-laki karena pengganti keturunan. Dirasakan kalau mamanya perasaan tidak nyaman. Masuk ke bayinya, masuk ke janinnya, dia punya folder. Itu ceritanya. Nah, kalau ditanyain terus kenapa critical factor ini critical factor? Critical factor itu apa? Bagian yang menyaring, menganalisa informasi yang tidak sesuai dengan diri kita. Saya kasih contoh, kalau kita nerima tangan kiri atau tangan kanan, saya suruh ngubah hari ini pakai tangan kiri. Saya bisa. 1 jam lagi sesudah itu pasti lupa. Ya kan? Karena apa? Critical factor kita tidak bisa menerima karena itu tidak benar. Nah, critical factor itu seperti ini. Informasi dari mana? Dari audio yang udah saya jelaskan masuklah ke bawah sadar.
Nah, critical factor inilah ada dua. Kalau kita memberikan sugesti segala macam, kalau saya tidak sesuai, akhirnya ditolak. Inilah yang saya cerita. Kenapa kalau kita minta didoain segala macam, atau minta kita mentoring seseorang, ya kan? Ada orang itu jawab, enak aja. Kamu kan yang ngomong, yang rasakan kan saya. Nah, ini di pikiran ini yang kita lakukan. Kita tolak dulu sudah. Mana mungkin seperti gini. Mana mungkin. Nah, itu kan pendapatmu. Beda sama pendapatku. Nah, ini yang saya bilang. Kadang di sorry saya minta maaf. Kadang di persekutuan apa. Kita tidak mau nerima. Karena apa? Terlalu eksklusif kita antara satu dengan yang lain. Kenapa? Saya orang mampu. Saya punya jabatan. Saya punya lebih tinggi pendidikan saya. Kamu siapa? Ya kan? Maka saya bilang, saya dapat dari teman, saya bilang, kalau kita mau tumbuh, bukan itu. Saya terus terang, saya jawab aja, dari Pak Hendri kemarin ngasihkan sharing kan. Saya bilang, dapat dia sharing, saya dengar sepintas. Dia padahal dia cuma asal baca, yang dia ikuti selama dia baca, saya malah belajar, saya dapat dari Pak Hendri. Kalau ditanyain, waktu Yesus meninggal, ya kan, terus terjadilah gempa bait Allah terbuka, tirai itu akhirnya inilah yang dia cerita waktu itu, dia bilang apa? Inilah yang membedakan kita sudah masuk di perjanjian baru. Terus saya dengar gitu, akhirnya iya ya, coba sih saya cari. Saya benar. Akhirnya saya jawab, akhirnya baru berapa hari saya jawab, benar. Salah satunya apa? Bait Allah itu tempat korban. Kurban, bukan korban ya. Sebetulnya intinya. Yesus mengkurbankan karena berdasarkan imamat kita mengkurban, memberikan kurban. Yesus sudah menghilangkan kurban itu bait, Allah sudah pecah. Dan tirai itu antara hubungan antara manusia yang dulu dibatasi tirai untuk berhubungan, tidak semua orang akhirnya dibuka sama Yesus, kita punya hubungan langsung ke arah Tuhan. Nah, itu cerita. Saya dapat dari siapa? Hendri, saya bilang. Yang sekarang ada, benar dia cerita. Saya bilang, bukan saya. Nah, itu saya cerita. Saya menerima apa yang dia ceritakan, saya buka. Saya nggak bantah, saya cari, dan benar memang saya ceritakan. Itu ceritanya. Bukan kita nutup duluan. Kedua, di dalam apa yang kita lakukan, ini tadi ada ayatnya ya. Kalau ditanyain, ini ceritanya di Matius, sama kan. Biji yang contohnya biji satu, kalau nggak salah jatuh di pinggiran. Baru belum masuk sini sudah ditolak. Kedua, bisa diterima. Masuk di sini, iya ya, tapi dijalani cuma sebentar, ditolak. Itu cerita di Matius ini. Nanti kita baca sendiri ya. Yang kedua di dalamnya, yang kita lupa. Kita udah buka kok Pak, saya udah mau terima kok Pak. Critical factor di dalam itu apa? Berupa keselamatan hidup. Kita pasti nolak, benar dan salah, moral, segala macam. Yang paling utama ini secara teori motivasi orang, tapi yang saya utamakan di dalam Alkitab apa itu? Mau nggak kita memaafkan? Mau nggak kita menerima Tuhan di dalam hati? Mengampuni, memaafkan gampang. Mengampuni. Kalau ditanyain secara hipno, kita tidak menghilangkan memori. Kenangan tidak pernah hilang. Tidak bisa dihilangkan bau. Biarpun dengan cara hipno, kasane brainwash, bohong. Tidak ada itu. Yang bisa dihilangkan itu apa? Cuman emosinya. Ungkapan energi yang ada di dalam. Itu yang bisa dihilangkan. Akhirnya apa? Yang saya jawabnya, saya pernah dibikin mangkel. Saya pernah disakit hati, tapi saya udah biasa. Saya tidak ada perasaan apa-apa. Nah, itu karena emosinya sudah hilang. Itu yang dilakukan yang utama emosi. Karena apa? Pertanyaan saya paling gampang. Orang selalu ditanyai, sudahkah kamu mengampuni? Sudah. Benar. Tapi waktu ketemu di pesta, ada orangnya, si musuh kita, si A, langsung kita belok. Nggak mau ketemu. Muter, cari jalan lain. Pulang, ketemu, pulang terakhir.
nunggu dia sudah hilang keluar dari parkiran. Nah, itu yang kita rasakan. Itu berarti belum memampuni, belum di dalam hati ini belum dibuka. Nah, ini yang diminta Yesus. Memang susah, tidak gampang. Memang ada levelnya segala macam. Kalau ditanyain, kita kan manusia, benar. Makanya nanti ada caranya, cara gimana kita membuka. Itu semua ini pasti. Kalau ditanyai, semua ngalami. Benar, semua ngalami. Tapi kembalikan ke Tuhan. Saya kemarin cerita, Yesus, jangankan kita manusia, Yesus pun pernah punya rasa takut sehingga dia menyebabkan mental block. Menurut saya, waktu Pak Hendro atau Pak Handoko yang jawab di Getsemani, benar. Di Getsemani itu Tuhan takut sampai mandi peluh. Dia tidak tahu karena dia tahu besok itu akan disiksa, tapi dia punya rasa takut. Tapi apa akhirnya dilawan? Biar cawan ini berlalu, ya kan? Yang kedua, sebetulnya yang dilakukan Tuhan apa? Waktu di kayu salib, dia takut untuk mati, ya kan? Untuk meninggal dia takut. Apa yang dilakukan? Aba, jangan tinggalkan daku. Karena dia takut sebetulnya apa ya. Tapi akhirnya apa? Dilawan semua. Karena itu cuman yang dimaui Tuhan. Akhirnya dia tetap bersalah karena akhirnya dilawan dengan cara nanti saya cerita itu saya nggak tahu kalau Tuhan ya, tapi mungkin karena dia tahu, karena tadi mungkin saya lihat nanti saya cerita roh lebih besar daripada kedagingan. Bisa nggak kita melakukan seperti itu? Saya jawab bisa, semua ini proses tapi karena itu benih kita ngelawan. Nanti saya cerita kayak bocor. Akhir dari kejadian Galatia berapa yang buah-buah roh, bukan rohnya yang banyak, buah roh-roh bukan, tapi buah-buah roh. Rohnya satu, tapi menghasilkan karakter yang banyak. Dan kita fokus ke satu, akhirnya kita bisa mengubah semua nih. Bisa. Itu nanti ceritanya di ego, siapa yang tinggi segala macam. Kalau ditanyain. Nah, kalau ditanya, ada nggak Alkitab ini membuka hati? Ada. Ini, Wahyu 3 ayat 20. Tuhan ngetuk, kalau kita nggak mau buka gimana? Itu di dalam hati. Ya kan? Saya jawab tadi, Tuhan tahu, pikirannya tahu, fokus ke Allah, fokus ke Bapa. Tapi di dalam hati masih ada rasa takut. Memang enggak. Jawabannya tadi, siapa yang jadi Pak Hendri apa Pak Pras ya jawabannya. Tinggal mau atau tidak. Oh Pak Hendri, tinggal kita mau untuk berubah atau tidak. Bukan ditunda. Bukan gampang no. Ya sudah nanti, ya sudah nanti. Waktu kita bukan panjang, waktu kita tinggal pendek. Itu ceritanya. Makanya Tuhan tidak bisa apa-apa kalau kita nggak bisa ngetuk. Roh Kudus nggak bisa masuk. Oh, ini ada tulisannya, ceritanya adakah handle di sini? Kenapa Tuhan nggak bisa langsung masuk aja? Padahal Tuhan kan yang menciptakan kita. Kenapa harus ngetuk dulu? Langsung aja buka hati kita. Tidak bisa karena kita dipunyain apa? Free will. Dari awal kita dikasih supaya apa? Supaya kita bisa mandiri, bukan dicucu, bukan susu apa katanya. Nah, itu kita disuruh buka. Terus habis dibuka, kita tumbuh iman kita. Nah, itu ceritanya. Cara bukanya gimana? Ini cara buka. Tadi cara masuknya. Cara masuknya negatif, ke pertanyaan saya. Kalau kita masuk lewat pintu, masuk kita keluar lewat jendela? Kan enggak. Kalau emosi negatif masuk lewat pintu, ya kita tutup pintunya. Kalau emosi masuk lewat pintu, berarti kita ganti emosi negatif. Negatif kita ganti dengan positif. Kenapa enggak bisa? 5 ini pasti cara untuk masuk. Ya kan? Saya kasihkan Tuhan otoritas. Tuhan punya segalanya. Emosi, saya ngikuti firman Tuhan. Kemarahan jangan sampai matahari terbenam. Ya sudah, ketakutan saya berikan Tuhan. Kekhawatiran saya kasihkan Tuhan. Emosi kita tidak ada emosi. Repetisi, Tuhan bilang, doalah terus-menerus. Bacalah firman terus-menerus. Langsung saya dikatakan, renungkan siang dan malam firman. Identitas, kumpullah dengan mereka-mereka yang
saya lupa ayatnya. Mereka yang berpositif, ya kan? Kumpullah di sana. Nah, ini kan kita masuk udah di dalam Alkitab, tapi kita enggak mau ngelakuinya. Merenungkan, saya kasih contoh, merenungkan. Kenapa kok diminta merenungkan? Ah, enggak mungkin. Daripada kita merenungkan negatif, itu kalau merenungkan itu paling bahaya sendiri. Makanya ini paling dekat. Merenungkan itu kita diem, kita mikir. Mikir itu masuk di dalam hati. Kita mikir kemarin Pak Hendro, Pak Handoko ya, kita mikirkan gambar porno, merenungkan, membayangkan, masuklah di dalam emosi, perasaan kepinginnya, masuklah segala macam, masuk di dalam ini. Kita lakukan terus-menerus. Akhirnya masuk bawah sadar. Makanya ini semua yang dilakukan Tuhan di dalam Alkitab. Jadi tidak ada Alkitab itu bohong. Saya jawab ya dan amin. Karena semua diajarkan ini sesuai dengan pengetahuan yang sekarang, yang ditemukan. Jadi ini yang kita lakukan sekarang ini. Lakukan terus-menerus. Supaya apa? Ini jangkakan khawatirmu tadi kan. Nah, kalau ditanyain ini, kita melakukan seperti itu, kita masuk di bawah sadar. Kita masukkan terus-menerus di bawah sadar. Mungkin. Kenapa enggak mungkin? Jawabannya batu kalau kena air terus-menerus, lama-lama lubang kok. Lama-lama kita terus-menerus lakukan seperti ini. Bawah sadar kita pun kalah. Itu ceritanya. Akhirnya kita buka ke bawah sadar, buka semuanya. Kalau sudah buka, apa Leho tadi bilang, terjadilah transformasi. Ini yang diminta. Ya kan? Nah, kapan terjadinya transformasi kita berubah? Kita masuk ke bawah sadar, kita percaya 100% apa nih Alkitab. Ya dan amin. Kita bentuk satu aturan. Akhirnya Pak, kita believe. Kayak tadi yang dilakukan Pak Pras, Pak Hendri, apa yang dilakukan? Dia mau, dia percaya, dia bikin aturan, saya harus seperti ini. Tapi akhirnya terjadi kebiasaan. Kita munculkan ini, yang makan dijawab Alkitab, kita munculkan apa? Rasa haus. Tapi kita melakukannya sampai sini. Terus habis itu belum sampai sini, masih di sini, rule, akhirnya ketutup. Makanya jawabannya dua. Susahnya orang, satu, untuk mengubah adanya critical factor. Yang kedua, karena adanya kita belum biasakan untuk menjadi behavior. Saya kasih contoh. Piringan pernah punya piringan hitam atau CD kan? Pernah skip kan? Piringan hitam aja paling banyak. Piringan hitam itu tracknya dalam. Sekarang kita diminta untuk membuat track yang baru. Daging kita sudah hilang. Kita bikin track yang baru. Sesuai dengan Alkitab. Track ini belum dalam. Belum sampai ini. Nah, kalau kita ngelirik sedikit, otomatis mata piringan hitam bisa kan selip balik lagi ke asalnya. Nah, apalagi kita, makanya di dalam Alkitab disebutkan apalah. Awas setan mengintip seperti singa mengaum mengelilingi kita. Nah, itu karena apa? Setan kita tahu kalau kita ada emosi di dalam kita. Makanya saya jawab, kita belum membentuk satu rule, belum satu kebiasaan, belum percaya. Karena apa? Kita dididik, ada Alkitab, kita dididik berdasarkan dunia. Karena apa? Saya yakin orang tua tidak pernah, saya sendiri, orang tua saya adalah Buddha. Dan saya baru belajar benar-benar Alkitab, itu baru baca Alkitab baru tahun 2017-18. 2015 saya sekolah, saya tidak baca Alkitab. Saya dibaptis waktu SMA. Apakah saya seorang Katolik? Tidak, cuman ibadah doang. Tidak pernah dididik, kan? Tidak pernah diajarin. Nah, didikan itu berdasarkan apa? Dunia. Kita ngubah sekarang. Kita ubah untuk menjadi track baru. Menjadi iman yang kuat. Ini yang saya bilang. Nah, ada cerita ini juga. Dalam 21 hari itu terbentuk kebiasaan. 21 hari sampai 90 hari. Ini saya bilang pikiran yang terbentuk. Tapi nanti saya cerita ada yang terbentuk.
Saya cerita kemarin saya singgung juga tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan roh itu di pikiran kita udah terbentuk. Tapi di dalam organ kita masih punya residu. Hormon, otak kita yang sudah berubah. Yang pernah saya siarkan. Itu masih perlu waktu itu melakukan. Pikiran berubah, tapi masih ada yang lain. Memang disinggung Alkitab kalau nggak salah cuma beberapa ayat saya kemarin tanya diskusi sama beberapa teman. Nah, ini ceritanya. Kalau kita berubah, kita menjadi terang dan garam dunia. Kita pun bisa ngubah yang lain. Bukan karena lingkungan yang menyebabkan kita. Sifat kita dilingkukan oleh lingkungan seperti anak saya. Tapi dari diri kita lah yang menjadikan karakter kita berubah. Nah, fungsi kita lihat mana mungkin itu kan secara teori. Secara kedokteran ada kemarin saya tunjukkan dari kedokteran ini lihat. Otak kanan itu isinya hampir sekitar bawah sadar. Otak kiri ini pikiran sadar. Sebagaimana kalau dilihat benar enggak. Kalau orang stroke yang kena pembuluh stroke-nya sebelah kiri, orangnya itu melankolis. Kalau nggak percaya, kalau dilihat stroke yang sebelah kanan ya, kalau otak kiri ekstremitasnya sebelah kanan, kanannya yang cacat, lihat dia gampang nangis. Dia gampang minta diperhatikan. Karena apa? Yang berfungsi cuma otak kanan. Nah, otak kirinya nggak berfungsi. Tapi kalau yang kena otak kanan, jadi yang lumpuhnya sebelah kiri, ekstremitasnya, dari alat geraknya, itu dia masih pikir. Dia nggak ada masalah. Gitu loh. Kenapa? Kebanyakan orang-orang itu pakai tangan kanan. Dia masih bisa mikir, dia masih survive. Nah, ini dari kedokteran kalau dilihat. Nah, otak ini yang mempengaruhi. Makanya saya bilang, begitu hebat saya ketahui bahwa kalau kita mengikuti Alkitab, otak kanan dan otak kiri pun jadi seimbang. Sebetulnya. Tidak ada namanya Alzheimer, tidak ada namanya Parkinson. Karena apa? Kita disuruh tiap hari merenungkan Alkitab. Nggak usah memikir, kita santai, tidak memikirkan urusan kerja, urusan tidur, dari urusan tidur. Itu makanya ada Alkitab kalau dibaca, saya nggak jelaskan, itu tidur pun kita diberkati oleh Tuhan. Dengan maksud apa? Kalau kita tidur, itu akhirnya otak kanan kita, dua-dua kita cuma memikirkan apa? Bukan kerjaan, tapi memikirkan Tuhan. Itu salah satu merenungkan. Ini yang saya cerita, sebab apa yang kau kehendaki, oh ini yang baik, tapi apa yang ini saya ceritanya Pak Rasul Paulus yang pernah ngalami, yang dia nuliskan, apa yang saya lakukan yang tidak saya kehendaki. Rasul Paulus sampai bilang seperti itu, dulu saya tidak ngerti apa maksudnya, tapi akhirnya saya ngerti ini yang dimaksud bawah sadarnya, karena dia terlalu emosinya, terlalu marahnya, karena apa? Karena Rasul Paulus itu adalah seorang ahli Taurat yang pintar sehingga dipakai orang Farisi, ya kan, imam-imam agung untuk menghabiskan pengikut Yesus, ya kan, dia paling pintar, dia sudah panglima, nggak tahu gimana caranya sehingga salah, akhirnya apa? Akhirnya yang dilakukan apa? Cuman emosi yang dilakukan. Akhirnya Rasul Paulus membuka hati. Nah, membuka hati itu waktu apa? Waktu dicelikan matanya. Apakah kita harus nunggu sampai terjadi sesuatu? Nggak perlu. Kenapa kita harus terjadi sampai ada masalah? Kenapa kita yang tidak punya masalah nggak betulkan? Mulai sekarang itu menurut saya. Ini kan pikiran bawah sadar itu seperti ini. Kita itu seperti ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan bawah sadar. Ini ceritanya. Makanya ada saya bilang, jagalah hati, jagalah kewaspadaan. Hati itu bukan di dalam sini, bukan ini adalah hati, bukan di sini jantung kita, tapi semua ada di pikiran kita. Hati itu ada di sini, maka jagalah hati, semuanya timbul di sini, timbul kemana? Ke mata, ke telinga, ke mulut. Jadi akhirnya apa? Jadilah ini. Pertumbuhan rohani seorang Kristen. Jadi kita yang tahu masalah, kita yang tahu segala macam, tahu akhir pintu itu, maka kita lakukan semuanya, ya kan? Akhirnya perubahan ini yang kita minta. Akhirnya seperti apa? Akhirnya kita tahu mana yang baik, mana yang jahat. Kalau sesudah kita tahu
mana yang kita masukkan di dalam pikiran kita, mana yang baik atau mana yang jahat. Mana yang kita tutup, mana yang kita buka. Cuman itu yang saya bisakan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih semuanya atas waktu yang diberikan saya. Ya. Terima kasih Pak Dr. Kasan ya pada malam hari ini sudah melakukan sharingnya yang begitu luar biasa. Ilmu pengetahuan dihubungkan dengan firman Tuhan ya, bahwa semuanya ada dalam Alkitab ternyata ya, apa yang di-sharingkan pada malam hari ini. Puji Tuhan, mari kami beri kesempatan untuk bertanya, mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin Dr. Hendro dulu, karena Dr. Hendro tadi yang paling banyak disinggung. Mari dok. Sorry Pak. Ya, lanjut. Sama sejawat nggak boleh, senior nggak boleh ya Pak. Di-unmute dok. Di-unmute Pak, itu Pak. Pak Dr. Hendro ya. Kalau saya bilang ini materinya terlalu sulit buat orang awam, ya, karena pendekatan mengenai kejiwaan ini itu juga macam-macam. Jadi kalau saya menerangkan soal seperti saya bilang di grup itu tentang baptisan Roh Kudus, tentang stres, ya, ada stres akut, ada stres kronik, kemudian ada stres dalam jumlah besar, ada stres dalam jumlah kecil yang begitu-begitu. Ini agak berbeda sudut pandangnya gitu. Kalau saya melihat, ya mungkin teman-teman agak mumet ini karena materinya terlalu berat. Dan maaf ya, Dr. Kasan, saya punya pendapat sebaiknya untuk ya teman-teman ini dibikin yang ilmiah populer. Kalau terlalu berat nanti mereka belajar 10 kali, rupanya 11 kali gitu. Ya, jadi saya aja mau tanya sampai bingung juga. Materinya terlalu berat. Maaf ya. Terima kasih, Dr. Kasan. Ya, terima kasih. Ini masukan ya. Berarti mungkin kita sekali waktu ngundang Pak Dr. Hendro untuk melakukan sharing di Malang mungkin ya. Ini perlu juga mungkin. Jadi ya, nanti saya bawakan. Ya, kalau saya biasanya masuk seperti baptisan Roh Kudus, apa yang mereka frontal itu saya masuk pakai teorinya Sigmund Freud. Oh iya, itu bisa Pak. Psikologi. Gitu. Nanti Bisa Pak ya, nanti saya undang untuk jadi pembicara di Malang Raya ini. Masalahnya kita juga ingin dapat berkat dari Pak Hendro. Ya, ya Pak, terima kasih. Supaya yang di situ chapter itu loh Pak. Gampang-gampang tapi mengena Pak. Oh iya. Ini berat. Ya, terlalu berat ya. Tidak apa-apa, tapi kita dapat pengetahuan juga lah. Paling nggak pada malam hari ini kita juga dapat pengetahuan yang luar biasa dari pakarnya Dr. Kasan ini ya. Bis lali Pak Rudi. Enggak, intinya cuma satu Pak, sebetulnya Pak. Kalau ditanyain apa yang kita lakukan sebetulnya dari semua ini, Pak Hendro cerita, yang utama itu di sini Pak. Ini utamanya. Kita tahu emosi masuk, kita tahu emosi itu masuk negatif maupun positif itu di sini, masuk di bawah sadar. Berarti kalau kita tahu kuncinya ini, berarti jangan kita masukkan yang negatif. Jangan kita repetisikan semua nih emosi yang negatif. Cuman ini aja yang dilakukan Tuhan. Sesudah lainnya itu nanti ngikut kok Pak. Jadi saya sebetulnya cerita semuanya kuncinya itu di sini Pak. Ini yang diajarkan Yesus. Jadi kita ngikuti aja firman Tuhan itu di sini. Cuman itu sih. Ini ada pertanyaan, diberi contoh aja Pak katanya ini apa? Nggak apa-apa. Yang mana? Yang ini? Diberi contoh konstitusinya. Yang ini? Ini Pak. Contohnya? Contoh yang mana? Ini di chatting Pak, di chatting. Konklusi, kesimpulannya. Kesimpulan. Oh, kesimpulan. Sampai bingung, sorry. Kesimpulannya, apa yang kita lakukan? Jawabannya, kalau tadi saya bilang, untuk anak muda, kita tetap kuncinya di dalam lidah yang utama. Yang kedua, buka hati. Dengan cara kita buka hati, mungkin kita nggak tahu, ya udah, kita buka hatinya nih, jalur masuk ke dalam
bawah sadar, kita buka hati ini. Dengan cara apa? Kita bukanya, yaitu tadi otoritas kita kasihkan Tuhan, emosi jangan kita masukkan emosi, kita penuh dengan sukacita, kita repetisi, kita doa, kita baca tiap hari dengan firman Tuhan, kita kumpul dengan teman-teman yang seiman, kita kumpul dengan satu visi, kita renungkan firman Tuhan. Itu yang kita kalau mau masuk bawah sadar, supaya kita tidak ada kedagingan lagi. Kita masukkan seperti ini. Kalau kita masih mikir dikit-dikit, agak apa-apa kayak tadi Pak Hendy cerita, itu sama aja kita udah masukkan lagi. Cuman itu aja Pak, cerita bawah sadar saya utamakan di sini. Kita ubah. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain ya? Ya, Pak Rudi. Ya. Ya, saya ini ya terima kasih ya buat materinya malam ini. Tapi saya ingin saksikan juga ya bahwa saya ini adalah orang yang pulih tanpa dilayani oleh orang lain. Jadi saya pulih itu karena kuasa firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan saya. Seperti yang tadi Dokter Kasan sampaikan bahwa sebenarnya karakter kita itu terbentuk waktu kita masih janin ya. Itu sangat benar. Karena saya alami. Jadi waktu saya masih usia 3 bulan itu mami papi saya bersepakat untuk menggugurkan saya. Itu ya. Jadi itu saya alami gitu. Dan itu berproses dalam kehidupan saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengampuni mereka. Ya, jadi saya tahu itu setelah saya lulus STM, itu mami saya mengikuti sebuah retreat ya. Ini saya cerita sedikit latar belakangnya. Nah, waktu mami saya mengikuti retreat, dia dapat mimpi. Kemudian diartikan oleh hamba Tuhan itu, tanya gini, apakah ibu dulu pernah mau menggugurkan anaknya ibu? Akhirnya mami saya bilang iya, pernah. Nah, setelah retreat itu, hamba Tuhan itu sampaikan bahwa ibu saya, mami saya itu harus minta ampun sama saya. Menceritakan apa adanya dan meminta tuh belas kasihan Tuhan untuk bisa mematahkan kuk itu, karena saya dari kecil sudah jadi pemberontak. Gitu. Saya dari kecil sudah jadi pemberontak. Saya melawan orang tua saya suka memecahkan barang, saya suka banting pintu, saya suka menghancurkan rumah saya sendiri. Jadi saya mengalami pemulihan itu tanpa bimbingan orang lain, tanpa konseling. Yang saya lakukan adalah saya membaca firman Tuhan. Ya, saya mengenal, pokoknya sebelum saya mengalami pemulihan itu kehidupan saya pasti kacau ya, pasti hubungan dengan orang tua, dengan orang saudara itu tidak bagus gitu loh. Tapi saya terima kasih untuk materi yang disampaikan. Tapi saya ingin bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Kalau firman Tuhan katakan bahwa Injil itu adalah Injil itu adalah senjata Allah ya. Jadi dia yang berkuasa sanggup mengubah kehidupan kita. Bagi saya materi ini bagus, tapi kalau dikatakan berat juga tidak, karena saya sudah mengalaminya secara pribadi. Ya, jadi seperti yang Dokter Kasan katakan, kita harus mematikan daging kita. Ya memang cara mematikannya gimana? Ya baca firman setiap hari. Sederhananya gini, waktu kita punya gelas ya, ada air kopi yang hitam. Perlahan-lahan kita masukin air putih, yang hitam itu akan keluar, dan akhirnya gelas itu jadi putih. Jadi sebenarnya intinya kembali kepada firman Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh belajar tentang hipnotis, oke, belajar aja. Tapi bagi saya firman Tuhan itu yang ada di dalam Mazmur 1 ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan yang pastinya adalah bahwa Roh Kudus itu yang akan menolong kita, akan menuntun kita, untuk kita bisa lepas dari. Saya mulai tahun 99 mendoakan papi saya, dan ini sedikit kesaksian. Tahun 2021, papi saya yang Muslim itu sudah terima Tuhan dan sudah dibaptis pada bulan Februari kemarin. Ini luar biasa bagi saya karena
saya berjuang supaya papi saya bisa menerima Kristus. Mungkin itu aja. Dan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk masukannya juga ya, bahwa memang intinya